Kembali lagi di program Inspiratif, semoga menjadi inspirasi yang positif. Masih bersama dengan para tokoh-tokoh yang penuh inspiratif nih buat semua masyarakat yang sedang menyaksikan program ini. Ini kan tayang yang memang perdana ya Bu ya. Dan perlu diketahui juga buat semua pemirsa bahwa ternyata program ini juga salah satu produsernya adalah Bu Haja dan direkturnya langsung Pak Haji. Dan nanti kalau berbicara tentang program Tokoh Inspiratif, kita akan membahas tentang masalah sepak terjang Ambu dan Pak Haji di luar kegiatan keseharian pengusaha. Tadi pertanyaan anu ngagantung Pak Haji. Nah, memiliki seorang istri yang super sibuk sebagai suami ini bagaimana nih tanggapannya? Tanggapannya ya kalau kita sih mengalir aja nanti Pak Haji. Oh iya, jadi selama mengalir, itu ngalir. Bermanfaat dan kita dapat melakukannya, tidak menyiksa diri, jalani aja. Ya kan biasanya kan tidak semua suami itu ya menerima, bukan tidak menerima tapi agak sedikit berbeda kepada seorang istri karena mungkin ada hal lain lah tanggapannya. Tapi kalau untuk Pak Haji sendiri memang selalu support, selalu dukung gitu ya. Oke. Jadi untuk kita saling mengisi supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Terus dalam hidup kan kita harus beribadah ya, ibadah kita mungkin di luar ibadah yang wajib, yang pokok, dengan jalan bermanfaat untuk orang lain. Oke. Pemirsa, kalau kita tadi membahas tentang Ambu Haja Siti Marianti yang segudang kegiatan. Sekarang nanya kepada seorang pengusaha yang sekarang malah justru tidak disangka-sangka memiliki tugas yang sama di bidang organisasi. Ini gimana ceritanya Pak Haji dari seorang pengusaha kemudian bukan terjerumus ya? Ini terjerumus atau bukan ini? Atau dijerumuskan? Atau dijerumuskan. Seperti jadi jerumuskan sama istri. Oh gitu. Jadi awalnya saya jadi coba. penasehat. Awalnya jadi penasehat. PAMI, oke. Jadi kenapa jadi penasehat PAMI? Karena kemana-mana pengen ditemani. Oh, penasehat PAMI kemana-mana ingin ditemani. Ya, wow. Harus bareng gitu. Ya. Jadi pas kita udah bareng. Nah kemudian kenapa? Karena kan basicnya sebetulnya kita suka pada seni Sunda. Gitu. Oke. Pada saat kita mau mengembangkan seni Sunda, kami mau karena dangdut gitu. Oke. Maka dari situ timbullah ide, udahlah bikin paguyuban yang Sunda. Gitu. Oke. Oh. Maka dibentuklah paguyuban seniman seniwati. Itu inisiatif Pak Haji sendiri, PSSP itu? Ya berdasarkan dari masyarakat seni. Oke. Gitu. Uji mau nanya dulu nih. Dulu Pak Haji seni itu sukanya di bidang apa seninya? Seninya kalau saya sih dari pencak silat. Oke, pencak silat. Terus? Dari pencak silat. Calung? Sama calung mah enggak. Enggak ya. Terus kalau calung itu karena ini, jadi karena rekan-rekan. Oke. Rekan-rekan ada ini orang kemangkeun orang budaya Sunda. Ya kita sih niatnya ibadah gitu ya supaya kita bisa bermanfaat, seni-seni buhun bisa berkembang lagi gitu, bisa hidup lagi, eksis lagi. Nah itu kemudian diawalilah dengan pasang giri calung. Oke, berarti memang basic seninya udah ada dari dulu, kemudian barengan sama Embu, akhirnya tercetuslah sebuah nama organisasi PSSP, Paguyuban Seniman Pasundan, dan akhirnya Pak Haji menjadi ketua umum di Jawa Barat. Iya. Oke, berarti memang agak unik ya. Kenapa seorang pengusaha yang di bidang hotel kemudian bisa menjalankan juga sebagai seorang ketua di seni dan budaya? Berat nggak tuh? Ya. Jalan. Ya berat kalau ditanggung malah. Berat ya. Oke. Nah, sekarang yang lebih oke lah kalau PSSP kita sudah tahu bersama, pemirsa juga sudah tahu beberapa event kemarin kita sudah dilaksanakan, bahkan pemirsa juga udah tahu Pak Haji ya. Sekarang ini muncul lagi kepercayaan dari pihak-pihak yang lain nih Pak Haji. Seperti dari PP, Pemuda Pancasila, pengembangan seni. Nah, itu gimana ceritanya Pak Haji? Langsung begitu ada yang langsung, Pak Haji, wes jeung saya apa gitu atau negosiasi dulu ini? Jadi langsung ditelepon gitu. Oh, jadi berarti gaduh nomor teleponannya. Kebetulan teman. Oh, teman. Oke. Kebetulan teman jadi. Alhamdulillah Pak Ketua, Pak Dian Rahadian bersama Bapak Haji Didit. Mungkin dalam satu jamuan undangan katanya. Telepon.
mungkin ada ide pengembangan seni, ingat pada saya gitu. Makanya dan itu mana cina Jepang cina ya Jepang mah aja nih. Ya bingung kan gitu juga kalau ini kan saya aja di PSSP ini mana yang bagian seni kemana. Nah gitu jadi langsung ditunjuk ya mudah-mudahan lah kalau saya kan ya mudah-mudahan kita bisa amanah gitu kan jadi mempercayakan kepada saya mudah-mudahan seni dan budaya di Jawa Barat ini bisa dijaga, bisa dilestarikan dan bisa dikembangkan. Ini kan kelasnya juga Jawa Barat. Intinya beberapa kabupaten dan kota memang harus sudah siap untuk dikunjungi satu-satu Pak Haji ya. Betul. Kemudian apa data seni dan budayanya ditulis atau dibendaharakan gitu ya. Untuk wilayah-wilayah nanti tugasnya dari MPC karena kan kita tidak mungkin satu orang saya gitu. Untuk cuman dari pihak kita mungkin kita membuat struktur di setiap kota dan kabupaten. Nah dari mereka buat lagi ranting, buat lagi cabang gitu kan seperti itu. Nah mereka yang mencari kemudian laporan kemudian dikembangkan gitu. Jadi memang bertambahlah. Menurut Pak Haji, ketika sekarang diemban tugas menjadi seorang tadi di Pemuda Pancasila itu, tantangan buat Pak Haji apa itu? Tantangannya mungkin banyak orang-orang yang mungkin ya gimana ya, ada yang iri, ada yang dengki, ada yang macam-macam lah. Kalau saya sih prinsipnya selama kita benar jalani aja gitu. Kita kan maksudnya benar, kita mau mengembangkan, mau menjaga, mau melestarikan, masa sih? Berarti udah berapa lama nih dari penobatan udah berapa lama sekarang sampai sekarang? Dari penobatan baru 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. Action yang sudah pernah dilakukan apa actionnya? Waktu pelaksanaan pelantikan kemarin mungkin kita mengadakan pertunjukan sedikit pertunjukan pada saat pembukaan. Kita menunjukkan pencaksilat, terus upacara adat, kemudian debus, kolaborasi seni gitu, kolaborasi seni yang ada di kita. Bu, melihat suami sekarang jadi pemilik atau pemegang saham di hotel, pemilik sekaligus pengelola, sekarang memiliki tugas. Ini kira-kira Bu nggak merasa keberatan gitu Bapak punya jabatan yang di luar pekerjaan utamanya gitu? Jadi sebetulnya tadi kata Kang Uje keberatan atau enggak gitu ya. Kalau di masalah berat atau enggak sih berat sih ya. Beratnya apa? Beratnya kegiatan Embu jadi berkurang. Gitu. Iya dong. Gitu jadi terus gitu buat organisasi kebanyakan karena jadwal bertumbuk. Hapunten oge upami Embu bukannya alim hadiran atau kumaha upami aya uleman tapi Embu kadang suka begini jadwal yang terdepan saja didahulukan gitu. Jantan meni obong-obong nggak seperti itu sih insya Allahnya jangankan menghadiri acara buat ram oge Embu make mon gitu nya ngajak segala macam. Karena apa? Karena pituah mamah oge kapungkur meskipun kita tahu level, tahu tradisi, tahu adab, tapi sok berak sasarangan entong udah kita mau di sini, kamu di situ enggak gitu. Jadi dulu pernah ada sekjen yang menyarankan ke Bu sekarang Bu seorang ketua dong, jangan laloyor di grup, dibatasi pembicaraan dan lain sebagainya. Bu mah kayak gitu nggak bisa gitu. Menurut Pak Haji di organisasi yang paling menantang apa? Yang paling menantang itu cari anggota. Cari anggota. Bu, cari anggota Bu. Bu. Cari anggota. Makanya namun palebah cari anggota, Neng. Jadi kalau yang Bapak bisa, Bapak maju. Kalau yang Bapak nggak bisa, Neng. Jadi saling. Jadi yang pertama kali dipikirkan sama Pak Haji begitu menjabat di organisasi, saya harus cari anggota. Iya, bukan begitu. Jadi kan
adanya suatu perkumpulan itu kan harus ada ini dulu. Bu, cari duit. Asal ulah cari neten juga Pak Haji. Oke. Enggak, masalahnya gini Bu, Pak Haji ini kan basically-nya taruhlah di organisasi memang baru kumbu lah, bawa kumbu gitulah. Tapi beliau tuh berani mengambil sebuah membantu tugas nih, berani gitu. Yang saya mau jadikan inspirasi buat pemirsa semua yang di rumah. Modalnya apa gitu? Oh itu. Jadi sebetulnya mah, ya itu. Jadi kita kan cari yang satu misi satu visi. Oke, gitu. Satu visi satu misi Bu. Jadi yang sama-sama mau menjaga, mau melestarikan. Tapi itu yang aslinya. Iya, berarti kan kalau duit mah doang usaha ikhtiar jeung tawakal. Dina organisasi aya eta. Luar biasa pemirsa inspiratif dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan Tokoh Inspiratif. Dua tokoh yang sedang Anda tonton ini merupakan tokoh inspiratif yang patut kita contoh. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di segmen ketiga. Masih di Tokoh Inspiratif. Semoga menjadi inspirasi yang positif.